saya Eva Putri Yulia Lestari, NIM 20169960361. Ini bukti pendaftaran UKM PPG saya. Pada hari ini saya akan melaksanakan perekaman praktik untuk ujian kinerja saya pada praktik pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hari ini sehat? Alhamdulillah. Bagaimana kesiapan jaringannya? Apakah terkendala atau sudah bagus jaringannya di tempat masing-masing? Alhamdulillah. Lancar ya koneksinya? Ya. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Ya, baik. Terima kasih. Apakah power Ibu sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul ini termasuk ke dalam materi ikatan kimia. Sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tata tertib pembelajaran terlebih dahulu. Tolong disimak ya. Videonya sudah tampil belum? Ada tidak? Sudah, Bu. Tata tertib pembelajaran online. Siswa siap 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Siswa menggunakan seragam sekolah ketika pembelajaran. Berada di tempat yang kondusif untuk belajar online. Web kamera harus selalu menyala selama pembelajaran. Menyiapkan alat dan buku tulis. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Tetap berada di tempat ketika pembelajaran berlangsung. Tidak makan dan minum selama pembelajaran berlangsung. Izin kepada guru apabila ada keperluan yang mendesak. Sekian dan terima kasih. Sudah lihat ya tata tertib pada pembelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Baik, selanjutnya adalah mengisi presensi. Nah, Ibu kirim di chat grup ya, link presensinya. Nanti tolong diisi sambil berjalan pembelajaran ya. Ya, baik. Terima kasih. Meskipun kita melaksanakan pembelajaran secara daring, tapi kita harus tetap mengikuti pembelajaran daring ini dengan bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya sesuatu yang kita laksanakan secara sungguh-sungguh itu tidak ada yang sia-sia. Nah, salah satunya adalah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu harta yang paling berharga. Makanya wajib diusahakan kita pelajari, serta lebih dari itu wajib senantiasa diiringi juga dengan doa. Oleh sebab itu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai kegiatan pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan Bayu dipimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bayu. Layar laptop Ibu sudah tampil ya di layar masing-masing? Siap. Sudah baik. Kalau sudah, silahkan diperhatikan layar HP atau layar laptop masing-masing dan simak dengan sebaik mungkin ya. Coba perhatikan gambar berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang ikatan kimia. Nah, pada ikatan kimia kita ketahui bahwa atom-atom itu saling berikatan satu sama lain menggunakan ikatan kimia. Lihat di sini. Di sini ada di gambar ini yang Ibu sajikan, ada ikatan kovalen ya, dan juga ada gaya antar molekul. Lihat, antara atom H dengan atom Cl pada gambar ditulis dengan keterangan ikatan kovalen. Seperti kita ketahui, ikatan kovalen itu adalah ikatan kimia ya. Atau di sini disebut gaya intramolekul. Nah, sementara gaya antar molekul di situ digambarkan dengan garis putus-putus yang menghubungkan antara atom Cl dengan atom H, tetapi berbeda molekul ya.
Apakah ikatan kimia dan gaya antar molekul itu sama? Ayo, siapa yang ingin memberikan tanggapan? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Hilda. Menurut yang saya baca, gaya antar molekul itu tidak sama dengan ikatan kimia. Karena pada molekul-molekul tersebut tidak terjadi ikatan seperti pada ikatan kimia, Bu. Iya, tidak terjadi ikatan ya. Betul. Lihat di sini gambarnya. Pada ikatan H, atom H dengan Cl, di situ garisnya lurus ya, tidak putus-putus. Sementara ya garis-garis yang menyambungkan antara atom Cl yang pada molekul yang satu dengan atom H pada molekul lainnya, di situ digambarkan dengan garis putus-putus ya. Terima kasih Hilda. Untuk yang lain ada yang ingin menambahkan? Cukup ya? Kalau begitu, selanjutnya Ibu akan menyampaikan indikator pencapaian kompetensi pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menganalisis interaksi antar partikel materi berdasarkan gaya van der Waals, kemudian menganalisis interaksi antar partikel materi berdasarkan gaya ion dipole, dan mengaitkan gaya antar molekul dengan sifat-sifat fisik materi, mengkomunikasikan data hasil pengerjaan LKPD, serta menyajikan hasil pengerjaan LKPD. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini adalah melalui kegiatan pembelajaran berbasis discovery learning dengan mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai literatur. Ibu mengharapkan ya peserta didik Ibu dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap berpikir kritis dalam menganalisis interaksi antar partikel materi dan mengaitkannya dengan sifat-sifat fisik materi dengan tepat, serta dapat mengkomunikasikan data hasil pengerjaan LKPD dan menyajikannya sebagai bentuk laporan tertulis sehingga peserta didik memiliki sikap disiplin, santun, percaya diri, dan bertanggung jawab. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar lem, Bu. Ada yang tahu tidak hubungannya apa dengan pembelajaran hari ini? Lem ini merupakan salah satu contoh produk yang dihasilkan dari pengembangan materi gaya antar molekul. Adanya pengetahuan mengenai gaya tarik-menarik antara molekul tidak sejenis yang ada di dalam air atau disebut dengan adesi. Pengetahuan ini kemudian dikembangkan, dibuatlah lem ini. Ternyata sangat bermanfaat juga. Tentu saja sangat bermanfaat, sehingga Ibu berharap kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini ya. Baik, Bu. Rencana kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama itu kita akan melaksanakan pretest. Pretest itu adalah tes sebelum memulai kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Quizzes, kemudian mengerjakan LKPD secara mandiri, kemudian mengkomunikasikan hasil pengerjaan LKPD. Nanti Ibu tunjuk 3 orang secara acak. Yang keempat, Ibu nanti akan memberikan konfirmasi mengenai apa yang telah dikerjakan, memberikan penguatan materi. Setelah itu kita akan sama-sama. Nah, sekarang kita akan melaksanakan dulu pretest. Sebentar, Ibu kasih undangan untuk masuk Quizzes ya. Silakan masuk Quizzes, silakan. Kita mulai ya tesnya ya. Ayo silakan dikerjakan. Ada Farhan, kemudian Hilda dan Bayu ya. Terima kasih. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Yang lain yang belum mencapai ketuntasan, yang belum mencapai KKM 70, silahkan nanti belajar dan nanti di post-test Ibu harapkan hasil belajarnya meningkat ya. Baik, sekarang Ibu akan melakukan share screen ya. Sudah tampil belum PowerPoint Ibunya? Sudah ya. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan pretest. Gambar apa ini? Garam. Garam ya. Nah, berdasarkan literatur, garam memiliki titik didih 1465 derajat Celcius. Gambar apa ini? Air, Bu. Air. Water. Nah, titik didih air 100 derajat Celcius. Yang terakhir ini gambar apa?
Karbon dioksida, Bu. Udara. Ya, karbon dioksida. Gas karbon dioksida ya. Gas karbon dioksida ini memiliki titik didih negatif 78,46 derajat Celcius. Berdasarkan gambar, mengapa titik didih garam lebih besar dibandingkan dengan titik didih air dan titik didih gas karbon dioksida? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan Farhan. Seperti hasil diskusi tadi malam, Bu, garam dapur memiliki titik didih yang tinggi. Karena garam dapur memiliki ikatan antar ion yang cukup kuat, sehingga memerlukan energi atau panas yang cukup banyak untuk membuat garam itu mendidih. Ada yang ingin menambahkan? Mengapa titik didih air lebih besar daripada titik didih gas karbon dioksida? Padahal keduanya merupakan senyawa kovalen. Menjawab, Bu. Ya, silahkan, Cur. Berdasarkan literatur yang saya baca, titik didih senyawa kovalen polar akan lebih besar dibandingkan titik didih senyawa kovalen gas karbon dioksida karena air merupakan senyawa kovalen polar, sedangkan gas karbon dioksida merupakan senyawa kovalen nonpolar. Ada yang ingin menambahkan? Bagaimana pengaruh interaksi antar molekul-molekul pada garam, pada air, pada gas karbon dioksida sehingga mempengaruhi titik didih? Besarnya gaya antar molekul menyebabkan besarnya titik didih suatu materi, Bu. Untuk mengetahui lebih tepatnya bagaimana interaksi atau gaya antar molekul yang terjadi pada suatu materi, kita akan mempelajari itu pada pertemuan ini. Sekarang silahkan download LKPD yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom. Kemudian lakukan analisis dan kerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD dengan cara mengkaji dan mengolah informasi pada literatur yang sudah Ibu sediakan tersebut. Kalau sudah di-download, silakan kerjakan. Waktu pengerjaan LKPD Ibu berikan waktu selama 30 menit. Jadi diusahakan secara semaksimal mungkin untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti Ibu akan pilih 3 orang untuk menampilkan hasil pengerjaan LKPD. Sehingga Ibu harapkan kalian mengerjakan LKPD dengan sebaik mungkin, dengan bertanggung jawab untuk mencari informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi kalian jangan asal menjawab, tetapi kalian harus mencari informasi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pertama, kalian baca dulu di sini ada pendahuluan ya. Ibu menyajikan data beberapa sifat fisik dari senyawa. Nah, di sini gambarkan interaksi atau gaya antar molekul yang terjadi antar molekul air dalam satu gelas. Jadi ya, molekul H2O itu kan ini terlihat tidak? Ini contohnya adalah molekul H2O. Gaya antar molekul itu terjadi antara atom O ini dengan atom H ini. Atom H ini dengan atom O ini, atom O ini dengan atom H ini. Ini gaya antar molekul. Tuh. Jadi gaya antar molekul itu terjadi antara atom oksigen suatu molekul dengan atom hidrogen molekul lain. Pak, itu molekul polar atau non polar? Molekul polar, Bu. Polar. 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 Polar, Bu. Iya, polar. Polar. Berarti molekul polar dengan molekul polar ini gaya antar molekulnya atau interaksi yang terjadi adalah apa? Molekul polar dengan molekul polar, gaya antar molekul yang terjadi itu gaya apa? Gaya dipol-dipol, Bu. Gaya dipol. Jika garam dapur dicampurkan dengan air, apakah gaya van der Waals, gaya ion dipol, atau ikatan hidrogen? Gaya apa yang terjadi? Gaya ion dipol, Bu. Kenapa gaya ion dipol, Farhan? Karena garam merupakan ikatan ion dan air merupakan gaya dipol, Bu. Ya, lihat ini Ibu jelaskan ya.
Maaf ya, Ibu meminta 2 orang untuk presentasi hasil pengerjaan LKPD-nya. Farhan dan Hilda ya, silahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya gimana tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan. Saya akan mempresentasikan jawaban LKP. Soalnya, gambarkan interaksi atau gaya antar molekul yang terjadi antar molekul air di dalam satu gelas air. Bisa dilihat di sini. Untuk nomor 1 merupakan gambar dari gaya antar molekul yang terjadi antar molekul air. Bisa dilihat di sini H dan O. H di sini berperan sebagai parsial positif dan O di sini berperan sebagai parsial negatif. Ini merupakan ikatan kimia. Adapun gaya yang terjadi antar molekul air dalam satu gelas yaitu gaya hidrogen. Untuk nomor 2 Bu, gambarkan interaksi atau gaya antar molekul yang terjadi antar molekul gas karbon dioksida. Bisa dilihat di sini. Ya. Gaya antar molekul yang terjadinya gaya apa? Gaya dispersi Bu atau London, karena karbon dioksida bersifat nonpolar. Bila tarik menarik dengan gas karbon dioksida yang lainnya yang sama bersifat nonpolar, maka akan terjadi gaya dispersi atau gaya London. Selanjutnya, gambarkan interaksi atau gaya antar molekul yang terjadi jika garam dapur dicampurkan dengan air. Bisa dilihat gambarnya. Ini merupakan molekul air dan ini adalah NaCl atau senyawa garam. Jika garam dapur dicampurkan dengan air, maka gaya yang akan terjadi yaitu gaya ion dipol, karena ion positif pada garam yaitu natrium akan saling tarik menarik dengan parsial negatif yang ada pada molekul air yaitu O, sedangkan ion negatif yang ada pada garam dapur yaitu Cl akan saling tarik menarik dengan parsial positif yang ada pada molekul air yaitu H, sehingga akan terjadi gaya ion dipol. Sekian dari saya, mohon maaf pada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Kalau tidak ada yang ingin menanggapi, silahkan. Yang selanjutnya presentasi adalah Hilda ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilda, saya akan mempresentasikan definisi dari gaya antar molekul, jenis antar molekul, dan bagaimana hubungannya dengan sifat fisik zat. Gaya antar molekul merupakan gaya yang terjadi antara molekul-molekul dalam suatu zat atau materi. Gaya ini berupa gaya tarik-menarik antara ujung parsial positif dari suatu molekul dengan ujung parsial negatif dari molekul lainnya. Jenis-jenis gaya antar molekul. 1. Terdiri dari gaya van der Waals, gaya ion dipol, dan ikatan hidrogen. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin besar jumlah panas yang harus ditambahkan untuk mengatasi kekuatan tersebut. Dengan demikian, zat dengan gaya antar molekul kuat umumnya memiliki titik didih yang lebih tinggi. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Sudah cukup? Ya, Sudah. Ya, sudah cukup ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin menanggapi atau menambahkan, terima kasih kepada Farhan dan Hilda sudah berani mengkomunikasikan hasil pengerjaan LKPD-nya dengan sangat baik ya. Ibu apresiasi keberaniannya untuk mengkomunikasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil pengerjaan LKPD. Coba lihat ya, di sini tadi sudah dibahaskan pada nomor 1 antar molekul yang terjadi pada air di dalam suatu gelas. Tadi sudah digambarkan ya yang ini ya. Kita bahas. Di sini bagaimana gaya apakah yang terjadi antara molekul air di dalam satu gelas air. Dengarkan ya. Silakan disimak dengan baik. Air ya, molekul air itu bersifat polar. Sehingga di dalam satu gelas air artinya
terdapat beberapa molekul air, bahkan mungkin sampai beribu-ribu molekul air. Artinya, terdapat molekul polar yang saling berinteraksi dengan molekul polar lainnya. Nah, interaksi antar molekul polar ini ya kita sebut dengan gaya dipol-dipol. Gas karbon dioksida merupakan gas yang bersifat non-polar, ya. Gas yang bersifat non-polar. Nah, sehingga gaya yang terjadi antara molekul non-polar dengan molekul non-polar disebut gaya dispersi atau gaya London. Ya, gaya yang terjadi adalah gaya dispersi atau gaya London. Jika kita mencampurkan garam dengan air, gaya antar partikel apa yang akan terjadi? Nah, seperti yang kita ketahui, garam adalah salah satu contoh senyawa ion, di mana jika terurai di dalam air akan menghasilkan ion positif yaitu Na+, dan ion negatif yaitu Cl-. Nah, di dalam campuran itu nanti akan terjadi saling tarik-menarik antara ion positif Na+, ya. Ini ya. Ibu gambarkan sebentar. Di dalam air terjadi tarik-menarik antara ion positif karena akan terurai ya di dalam air, jadi nanti ada ion positif Na+, itu akan cenderung saling tarik-menarik dengan atom oksigen atau ujung parsial negatif dari molekul air yaitu oksigen akan saling tarik-menarik. Nah, sedangkan ion negatif Cl akan saling tarik-menarik dengan ujung parsial molekul air yang bermuatan positif yaitu hidrogen. Nah, gaya yang terjadi antara ion Na+ dengan dipol atau molekul H2O disebut gaya ion dipol. Paham ya sampai sini? Paham? Paham, insya Allah. Baik, kalau paham terima kasih. Nah, untuk ikatan hidrogen tadi Ibu sudah jelaskan ya, ikatan hidrogen itu khusus terjadi pada atom H dengan N dan O dan F. Poin Ibu sudah sampai belum? Halo? Sudah. Ya, baik. Ibu akan memberikan penguatan. Silakan disimak dan dicatat ya. Gaya antar molekul ini merupakan materi yang termasuk ke dalam materi pokok ikatan kimia. Nah, di dalam ikatan kimia ada gaya intramolekul atau yang kita kenal ikatan kimia, dan ada gaya antar molekul yang sedang kita pelajari hari ini. Jadi gaya antar molekul itu adalah gaya yang terjadi antara molekul-molekul dalam suatu materi. Jadi antar molekul ya, bukan dalam satu molekul. Gaya ini berupa gaya tarik-menarik antara ujung parsial positif dari suatu molekul dengan ujung parsial negatif molekul lainnya. Nah, ini gaya dipol-dipol. Dan ini adalah gaya dispersi. Ini gaya ion dipol ya. Lihat, di sini ada anion, berarti ion yang bermuatan negatif, dan ada kation yang bermuatan positif akan saling tarik-menarik dengan ujung parsial negatif dan positif lainnya. Nah, untuk ikatan hidrogen itu terjadi antara atom hidrogen yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif. Di antaranya ada atom N, O, dan atom F. Selain N, O, dan F, ikatan hidrogen tidak terjadi. Nah, bagaimana hubungan gaya antar molekul dengan sifat zat? Jadi, semakin kuat gaya antar molekul pada suatu materi, maka semakin besar energi atau panas yang harus ditambahkan atau harus diberikan untuk mengatasi kekuatan gaya antar molekul tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya titik didih, ya, titik didih, titik leleh pada zat tersebut semakin tinggi. Nah, untuk polarisasi atau senyawa polar, semakin polar, titik didihnya semakin tinggi. PowerPoint Ibu sudah tampil? Sudah. Sudah ya. Mana hubungan gaya antar molekul dengan sifat zat? Jadi, semakin kuat gaya antar molekul pada suatu materi, maka semakin besar jumlah energi atau panas yang dibutuhkan untuk mengatasi kekuatan atau
kekuatan gaya antar molekul tersebut. Sedangkan polarisasi, semakin besar polarisasi atau momen dipol ya. Jadi kalau momen dipolnya semakin besar, maka titik didih dan titik lelehnya semakin besar. Artinya senyawa tersebut semakin polar. Mengapa titik didih garam sangat tinggi? Karena garam memiliki ikatan ion di dalamnya. Molekul ion itu terikat satu sama lain dengan sangat kuat. Nah, oleh sebab itu gaya antar molekulnya kuat dan memiliki titik didih yang sangat besar atau tinggi. Sedangkan air, kenapa lebih tinggi titik didihnya dibandingkan gas karbon dioksida? Meskipun keduanya senyawa kovalen, namun air merupakan senyawa kovalen polar, sedangkan CO2 merupakan senyawa kovalen non-polar, sehingga titik didih air akan lebih tinggi daripada gas karbon dioksida. Nah, untuk menambah pemahaman, nanti silahkan kalian saksikan video yang sudah Ibu sediakan di dalam Google Classroom. Udah Bu, Ya, Bu sudah. ada ya di dalam Google Classroom, sudah Ibu masukkan link video pembelajaran. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? tidak Bu. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, karena waktunya juga sudah habis ya sebenarnya. Terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan sangat baik, sudah mengikuti tata tertib yang tadi Ibu berikan untuk menyalakan kameranya. Berdasarkan apa yang kita pelajari, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang telah kita pelajari hari ini. Saya Bu. Ya, silahkan. Jadi kesimpulannya adalah gaya antar molekul itu gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada senyawa polar maupun non-polar. Gaya antar molekul ini dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam gaya van der Waals, gaya antar molekul dipengaruhi oleh momen dipol dan massa molekul. Pada gaya ion dipol, gaya antar molekul dipengaruhi oleh muatan dan ukuran ion, besarnya momen dipol dan ukuran molekul. Dan pada ikatan hidrogen, gaya antar molekul dipengaruhi oleh ikatan hidrogen itu sendiri. Sekian kesimpulan dari saya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Apakah kesimpulan yang diberikan oleh Farhan bisa dipahami? Bisa Bu. Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih kalau sudah bisa dipahami. Nah, sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita merefleksikan dulu bagaimana pelaksanaan pembelajaran hari ini, apa yang dirasa sulit dalam pelaksanaan pembelajaran hari ini, apa yang dirasa sangat menyenangkan, manfaat apa yang bisa diambil, harapan pelaksanaan pembelajaran ke depannya seperti apa. Silahkan. Jadi kesulitan yang saya hadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini adalah awalnya saya sulit memahami materi saat belajar mandiri tadi malam. Tapi setelah perhatikan penjelasan dari Ibu, saya menjadi memahami materi ini. Kesannya pembelajaran dari ini menarik untuk saya. Karena baru pelajaran Ibu yang melaksanakan pembelajaran daring selama ini. Saya berharap ke depannya pembelajaran yang Ibu berikan dapat membantu saya dan teman-teman agar mudah dalam memahami materi kimia. Terima kasih Bayu. Silakan yang lain ingin menambahkan. Kesulitannya Bu, salahnya dari durasi baterai Bu. Jaringan bagaimana? Apakah terkendala? Jaringannya alhamdulillah Bu lancar sekarang Bu. Terima kasih untuk Farhan, Bayu sudah memberikan presentasi kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat ke depannya, baik untuk kalian, khususnya untuk Ibu. Insya Allah nanti kita akan melaksanakan post test nanti malam jam 7 malam. Insya Allah menggunakan aplikasi Quizizz. Jadi Ibu berharap kalian belajar dengan sebaik mungkin supaya hasil belajar nanti malam, ya, hasil belajarnya nanti maksimal. Jadi Ibu inginkan ada perubahan pengetahuan dari sebelum mengikuti pembelajaran dengan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang stoikiometri. Silahkan nanti Ibu akan share materinya seperti biasa di malam hari, ya. Kemudian mari kita tutup pelaksanaan pembelajaran
pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Ibu jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Ibu doakan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan teman kita juga yang sakit supaya segera sembuh. Dan Ibu akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.